Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, kesempatan kali ini saya akan membahas cloning dan import. Yang tadi kan kita sudah membahas tentang cara menginstalasi Ubuntu server. Sekarang kita akan membahas cloning dan import. Apa sih itu cloning? Jadi cloning itu adalah kita akan mengcloning si Ubuntu server ini. Fungsinya apa? Jadi kita itu tidak perlu menginstal ulang lagi kalau kita membutuhkan sebuah server. Kan pastinya lama tuh kalau kita mau install ulang server. Waktu dan banyaklah membuang waktunya. Nah, makanya di sini ada namanya clone. Clone itu ya untuk mengcloning. Caranya ini nih, si Ubuntu server, klik kanan, lalu klik clone. Nah, namanya bebas terserah. Kalau saya sih di sini maunya ya Ubuntu server clone aja. Nah, kalau udah gitu langsung next aja. Ini nggak usah dipikir ya. Langsung next. Langsung pilih yang full clone. Oke? Kita tunggu. Nah, di sini akan membutuhkan ya waktulah, nggak terlalu lama. Jadi fungsinya itu. Jadi kalau kita mau install server lagi nih, selama kita membutuhkan 3 server atau 2 server. Jadi kita nggak perlu install ulang kayak di awal new bla bla bla, nggak perlu. Itu kan akan memakan waktu kita. Makanya itu di VirtualBox disediakan ini clone. Jadi kita untuk mengcloning server yang sudah ada, hasilnya akan sama persis. Nih, ini ya, yang tadi udah kita cloning, ini yang ori, ini yang cloning. Oke, kita buka dua-duanya. Kita akan membuka yang orinya dulu. Lalu sekarang kita akan buka yang cloningan. Ini yang cloning nih. Start. Kita akan jalankan kedua tersebut. Oke. Sebentar. Nah, keduanya sudah jalan, sudah pada running. Tinggal menunggu waktu aja. Yang ini udah selesai. Nah, kalau kalian menghadapi seperti ini nih, kan nggak ada tulisan untuk login server. Kalian cukup tekan Ctrl lalu C. Klik dulu. Atau kalau nggak bisa Ctrl C, ya udah tinggal clear aja. Clear, nanti kan masuk password nih. Udah password gini ya tinggal Ctrl C aja. Gitu. Masukin nickname yang udah kalian buat, Gipsy. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, enter. Nah, udah ya. Udah masuk nih. Sekarang yang ini juga sama nih. Kalau bisa di Ctrl C nggak bisa. Clear aja. Clear. Nah, dari sini baru Ctrl C. Nah, udah kayak gini kan, dah sama kan? Gipsy server login. Nggak ada beda jauh, sama. Ininya juga, username-nya juga Gipsy. Passwordnya juga sama karena hasil dari cloningan. Kan kepencet angka berapa tadi? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Sama kan? Nggak beda jauh. Kita cek ya, kita clear dulu deh biar nggak banyak terinformasi di layarnya. Clear. Kita IP A. IP-nya 10.0.2.15. Yang ini sama kan, nggak ada perbedaannya kan. Tuh 10 titik, lihat yang inet nih di bawah link ether. Nah ini nah inet sama kan, nggak beda jauh. Nah, itu adalah fungsi dari cloning begitu ya. Kita bisa juga rubah IP-nya, bisa juga kita merubah IP tersebut. Nanti akan kita bahas ya. Untuk konten ini saya akan membahas cloning dan import. Nanti ini akan lanjut ke ini kan cloning sama nih IP-nya, bagaimana kita akan merubahnya agar berbeda, itu bisa. Oke. Nah, itu ya yang sistem cloning. Oke, sekarang kita logout nih ya. Kita sekarang akan beralih ke fungsi import. Ini exit aja. Exit udah selesai. Exit juga. Cara mematikannya ya udah tinggal ini aja nih, klik hilang. Power off the machine. Oke. Beres. Satu lagi juga sama. Selesai. Oke, sekarang maksudnya saya tadi salah sih, bukan import, maksudnya export. Export itu berfungsi untuk jadi teman kita nih misalnya mau belajar nih ya, pengen Ubuntu server gitu.
Jadi dia tuh nggak usah install dulu si Ubuntu servernya gitu loh. Jadi kita udah punya mentahannya, langsung bisa di running di VirtualBox-nya gitu. Caranya gimana? Di sininya nih, klik kanan. Kalau tadi kan kita pilihnya yang cloning. Sekarang kita pilihnya yang ini, export to OCI. Nah, ini udah nggak usah diapa-apain. Kita langsung next aja. Ini kita kasih namanya ya Ubuntu server aja sih, nggak apa-apa. Bebas sih, sesuai kebutuhan teman-teman aja. Setelah itu, kita pilih export. Setelah ekspor, di sini akan memakan waktu yang cukup lama juga sih, karena dia akan mengekspor seluruh disk image Ubuntu server gitu loh. Jadi teman kita kalau mau belajar masalah Ubuntu server atau Ubuntu desktop, itu kita punya mentahannya gitu. Jadi teman kita tuh nggak usah ribet-ribet download dulu Ubuntunya terus install dulu, kan makan waktu lama tuh gitu. Ataupun kita gitu pindah laptop apa pindah mana gitu kan. Jadi kita bisa pakai export ini gitu, tanpa harus menginstal ulang. Jadi di saat kita ngerunning si eksportan ini, ya sama kayak Ubuntu cloning tadi gitu loh, langsung masuk. Gitu. Ya mungkin di sini akan memakan cukup waktu sih kayaknya, nih mungkin videonya akan saya skip dulu ya. Nah tadi kan lagi proses tuh, saya skip videonya. Jadi di saat selesai itu dia tampilannya langsung kembali ke VirtualBox kayak gini gitu loh. Langsung ya kayak gini, kayak awal kita buka VirtualBox gitu loh. Nah yang tadi itu file yang udah kita ekspor tadi itu saya taruh masuknya di dokumen ini nih, ubuntu server.ova. Ini adalah hasil yang tadi kita sudah ekspor. Bisa kita klik kanan, nah dia langsung bisa open with VirtualBox gitu. Nah seperti gini. Nah ini kan udah banyak nih ya kan, ini nggak usah dipikirin, kita langsung pilih import gitu kan, langsung import. Ini namanya sama nih, takutnya ke replace sih, salah ya bismillah enggak lah. Salah tadi harusnya ngedit namanya dulu ya. Jadi gitu, jadi langsung mengimport dan ekspor. Jadi teman kita atau kita yang mau misalnya mengerjakan sesuatu disuruh pindah ke laptop, atau teman kita yang belajar Ubuntu, jadi dia nggak usah perlu install ulang menunggu lama running gitu kan. Jadi cukup gini aja, kasih filenya nih mentahannya gitu, tinggal klik aja langsung open VirtualBox, langsung import. Itu hasilnya bakal sama persis seperti kasus yang cloning tadi, sama gitu loh. Cuman yang saya tadi salahnya namanya nggak diganti, takutnya ke replace. Ya bismillah enggak lah. Oh enggak, dia langsung bikin nama satu. Jadi kan kita yang server ini yang langsung bikin nama. Nih yang tadi kan no, beda dari segi nama. Coba kita running, sama nggak? Ini apa yang belakang? Oh sama, ada dua. Langsung kita running aja. Fungsi nggak gitu loh, berhasil nggak apa yang kita ekspor import tadi gitu loh. Kayaknya sih berhasil, menurut saya sih berhasil nih. Bakal persis seperti apa yang awal yang kita cloning, yang kita import tadi. Kita ngambilnya dari sini bakal sama seperti ini. Ataupun kita mengcloning Ubuntu desktop ya nanti bakal hasilnya sama seperti ini gitu loh. Tuh kan sama Gipsy server. Ih, umat. Ctrl C. Gipsy 1 2 3 4 5 6. Sama kan? Kita cek IP deh. Buru-buru banget sih. IP A. Oh, sama. 10.0.2.15. Sama seperti di antara ke dua ini nih, server dua ini. Yang ini mengcloning dari si ini. Nah, yang ini hasil dari ekspor dari yang awal si ini. Jadi emaknya ini gitu loh. Gitu, brother. Sampai sini jelas ya. Jadi itu fungsi kegunaan dari cloning dan ekspor. Mungkin sampai situ aja untuk konten yang cloning dan ekspor. Untuk next selanjutnya, seperti janji saya akan membahas yang mengenai networking. Oke, tunggu aja konten selanjutnya.
Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.